Kami yakin, kami percaya, kami sudah menerima kemenangan dari Engkau. Karena hidup kami percaya kepada Engkau. Dan Engkau Allah yang selalu berjanji setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian sungguh menguatkan kami ya Tuhan. Dan biarlah pujian kami menyenangkan Engkau. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang mereka dengan sungguh-sungguh menaikkan pujian kepada Engkau. Karena mereka menghormati Engkau. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Maka pada pertengahan ibadah ini Tuhan, kembali kami ingin dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, sampaikan apa yang Kau mau. Berfirmanlah Engkau kepada kami melalui Bapak Gembala. Tuhan, apa yang Kau ingin sampaikan, apa yang Kau ingin katakan, dengan hati-hati kami ingin mendengar. Dengan hati-hati kami ingin melakukannya Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena hanya firman-Mu, hanya Roh Kudus, itulah yang akan terus menguatkan kami berjalan di dalam dunia ini. Di dalam pengiringan kami kepada Engkau. Tapi kami percaya ada Engkau Allah yang besar. Yang selalu memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Hari ini pengembaraan kita, saudara, tapi bukan seperti orang Israel di padang gurun. Kita mengembara untuk memahami atau lebih tepatnya juga memaknai setiap peristiwa di dalam kehidupan umat Tuhan ini sejak dari awal ya mereka dilepaskan dari perbudakan Mesir sampai kemudian mereka nantinya akan mendapatkan tanah pusaka, ya, tempat di mana mereka akan berketurunan dan sekaligus membuktikan bahwa Tuhan memberkati mereka. Nah, di dalam Ulangan pasal yang ke-16 kita akan melihat di sana ketentuan-ketentuan tentang hari-hari raya. Tetapi tidak selengkap apa yang pernah dulu kita pelajari di dalam Imamat pasal 23. Kalau di Imamat 23 secara lengkap 7 hari raya orang Israel dituliskan di sana. Tapi di dalam Ulangan 16 ini hanya ada 3 dari 7 itu. Dan 3 hari raya itu disebut sebagai hari raya utama, ya, atau hari raya festival kalau di dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi ada 7 hari raya orang Israel, 3 diantaranya masuk dalam kategori festival atau hari raya utama. Mengapa diutamakan? Ya. Lalu 4 hari raya yang lain apakah tidak diutamakan? Sebenarnya kata utama di sini menunjukkan bahwa pada hari raya itu wajib bagi seluruh orang Israel sampai kepada anak-anak mereka harus ikut serta. Ya, kalau hari-hari raya yang lain, keempat hari raya yang lain itu tidak wajib mengikut sertakan seluruh anggota rumah. Tetapi 3 hari raya utama, yaitu Paskah, nanti kita akan lihat itu. Kemudian hari raya 7 minggu, atau yang juga dikenal dengan hari raya Pentakosta. Dan yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun. Ketiga hari raya ini wajib bagi orang Israel untuk menyertakan seluruh keluarga mereka, seisi rumah mereka. Tentu ada hal yang sifatnya khusus. Mengapa 3 hari raya ini masuk di dalam kategori hari raya utama, ya, atau hari raya festival?
Di dalam pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang kedua, kita baca dua ayat ini. Ingat akan bulan Abib dan rayakan Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Hari yang pertama adalah hari raya Paskah yang harus dirayakan pada bulan Abib. Bulan Abib itu adalah bulan pertamanya orang Yahudi. Ya. Bulan yang memang sudah ditentukan sebagai bulan yang pertama, tetapi supaya Bapak Ibu Saudara tahu, bulan pertama ini tidak berarti adalah bulan pertama di dalam tahun berjalan. Ya, jadi artinya bukan berarti pada hari raya Paskah itu bertepatan dengan tahun baru, walaupun bulan pertama. Sama halnya kita punya bulan Januari sebagai bulan pertama dan itu tahun baru. Tapi sayangnya saudara, dan sebenarnya bukan sayangnya, di dalam kalender Israel memang ada perbedaan, ya, perbedaan perhitungan, perbedaan penentuan. Dan bulan pertama mereka itu tetap ada di bulan yang lama, di tahun yang lama. Nanti tahun barunya orang Israel itu di bulan ke-7. Jadi setiap bulan ke-7 itulah tahun barunya Israel. Jadi Israel itu lucunya memulai kalender di tahun baru selalu jatuhnya di bulan ke-7 tanggal 1. Ya. Tapi kenapa yang bulan ke-7 kok nggak disebut aja bulan pertama? Ya memang sudah begitu aturannya. Ya. Jadi Paskah itu bukan hari raya tahun baru, saudara ya. Walaupun saya sebut itu jatuh pada bulan 1. Tetapi Paskah itu justru hari raya yang jatuhnya berada di kurang lebih, saudara ya, 1/4 tahun berjalan. Ya kalau di kalender kita sekitar bulan Maret akhir sampai bulan April awal. Jadi setelah 12 atau 13 minggu dari tahun baru Paskah dirayakan. Dan orang Israel diwajibkan untuk merayakan Paskah ini karena ketika mereka keluar dari Mesir, yang keluar kan bukan hanya orang tua, yang keluar juga anak-anak, bayi-bayi sambil digendong, bahkan mungkin juga sambil disusui oleh ibunya, tetap harus ikut keluar. Tidak ada satupun yang tertinggal di Mesir, karena Allah menghendaki orang Israel betul-betul keluar seluruhnya dari Mesir. Dan repotnya itu terjadi pada waktu malam. Peristiwa keluaran itu terjadi lewat tengah malam bahkan. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran. Bukan hanya malam itu baru-baru terbenam matahari. Lewat tengah malam. Jadi ini berarti sudah lewat jam 12 menjelang subuh. Orang sedang capek-capeknya. Seorang ibu di situ sedang membutuhkan waktu untuk istirahat. Karena mungkin disitulah jam dia bisa beristirahat setelah ngurus rumah seharian. Dalam keadaan yang hiruk pikuk orang Israel keluar. Tapi itulah momen kemenangan Tuhan, saudara. Ketika orang-orang Israel merasa bahwa kekuatan mereka sudah habis dan seharusnya mereka butuh waktu untuk istirahat, maka Allah tidak mengizinkan mereka masih beristirahat di negeri orang. Mereka harus keluar, mereka harus menyiapkan diri mereka. Sekalipun perjalanan itu, saudara, untuk 4 hari pertama, mereka masih rawan dikejar oleh Firaun.
Dan memang betul, Alkitab berkata dalam waktu 4 hari itu Firaun mengejar orang Israel. Jadi karena pekerjaan Tuhan ini besar, dan bukan hanya besar dalam pengertian kekuatan Allahnya yang besar, tapi bahwa mencakup semua orang Israel di segala umur. Dan juga pada akhirnya melibatkan semua orang Mesir yang terkejut, yang marah, karena orang Israel akhirnya keluar juga. Jadi hari raya ini memang diperingati dengan sangat emosional, saudara. Bagi orang Israel adalah momen di mana pekerjaan Tuhan itu dilepaskan tepat ketika mereka sudah tidak berdaya, tepat ketika mereka merasa sudah tidak ada jalan keluar. Di satu sisi bagi orang Mesir, keluarnya Israel itu sepertinya mempermalukan mereka sebagai bangsa besar. Kalau saudara membayangkan Mesir di zaman dulu, itu mungkin bisa disebut sekarang seperti negara adikuasa. Saudara sebutkan nama seperti negara Amerika Serikat, negara Rusia, negara Inggris, yang memang disebut sebagai negara yang superpower, negara adikuasa, kuat dalam pengertian apa? Duitnya kuat, militernya kuat, ekonominya kuat, gak tergantung dengan bangsa lain. Nah itu yang disebut dengan adikuasa. Ngomong apa aja didengar sama negara yang lain. Itu namanya negara adikuasa, saudara. Duitnya kuat, ekonominya kuat, militernya kuat. Nggak akan ada yang bisa melawan mereka. Justru mereka lah yang ditakuti, mereka yang didengar. Mesir juga begitu dulu. Lalu tahu-tahu orang Israel dengan mudahnya keluar. Kira-kira apa perasaan Firaun? Malu. Jatuhlah martabat mereka. Karena bangsa-bangsa besar bukan hanya Mesir pada waktu itu, saudara. Bangsa-bangsa besar di masa itu juga adalah bangsa-bangsa Kanaan. Itu dikenal bangsa yang besar. Tetapi Kanaan memang belum punya cerita dengan dengan Israel. Nanti kalau Israel sudah masuk ke tanah Kanaan baru ada ceritanya. Sekarang memang ceritanya masih Mesir saja. Lalu keluarlah orang Israel itu seolah dengan mudah. Masih ingat gak apa yang membuat mereka seolah-olah mudah keluar? Orang Mesir itu seperti mempersilahkan, gak ditahan-tahan. Sudah begitu, kalau saudara ingat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12, Tuhan membuat hati orang Mesir murah hati. Sehingga mereka memberikan perhiasan-perhiasan kepada Israel untuk dibawa. Ada, saudara, negara yang mau ngasih perhiasan sama jajahannya. Saudara. Jadi saudara bisa bayangkan betapa malunya orang Mesir ketika baru mereka menyadari, orang Israel sudah bisa keluar dari negeri kita. Sudah begitu keluar kita pun diam-diam aja, maksudnya tenang-tenang aja. Orang Israel keluar gak sembunyi-sembunyi, saudara ya. Karena yang keluar ini udah 600 ribuan lebih laki-laki. Gak mungkin sembunyi-sembunyi dong. Kalau cuma satu orang sih bisa sembunyi-sembunyi. Sudah gitu makin malu lagi, mereka keluar, sudah dikasih perhiasan lagi sama orang-orang Mesir. Karena itulah orang Israel harus mengingatnya ini sebagai hari kelepasan. Hari di mana awal berkat Tuhan diberikan. Paskah bagi orang Israel itu bukan hanya sekedar hari kelepasan, tapi hari jaminan hidup. Karena tepat ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka keluar dengan perhiasan-perhiasan Mesir. Mendadak jadi orang kaya, saudara, mereka keluar. Diperbudak, tapi keluar sebagai orang bebas plus orang yang kaya.
Kalau seandainya saudara yang punya pengalaman itu, senang apa? Senang apa senang? Nah, gitu ya. Kalau senang apa enggak, jawabannya kan pasti senang. Makanya saya bilang senang apa senang? Ya senang aja sudah. Jadi momen ini wajib dirayakan oleh orang Israel seluruhnya. Walaupun mungkin saudara pikirkan anak-anak enggak tahu. Mereka masih kecil, bahkan ada balita yang masih disusui. Tapi ketika mereka sudah menjadi besar di padang gurun, ketika mereka beranjak menjadi anak-anak, remaja, ABG, bahkan tumbuh dewasa. Sebab nanti ketika mereka masuk Kanaan, usia bayi-bayi ini udah berapa tahun? 40 tahun. Mereka keluar dari Mesir bayi. Tetapi nanti masuk Kanaan mereka umur 40 tahun sudah. Enggak bayi lagi dong. Kan pengembaraan itu berlangsung berapa lama? 40 tahun. Jadi ambil saja kalau ada bayi baru lahir saudara. Ketika orang Israel itu keluar. Berarti ketika dia masuk Kanaan nanti. Enggak lagi digendong. Jangan-jangan dia sudah gendong lagi anaknya lagi. Maka walaupun waktu mereka masih bayi belum tahu apa-apa tentang pekerjaan Tuhan. Saatnya nanti ketika Musa akan bercerita. Nanti Musa cerita. Kamu anak-anak ABG. Ingat ya dulu. Waktu bapakmu susah-susah untuk menggendong engkau. Yang satu menggendong perbekalan. Yang satu menggendong lagi makanan-makanan. Yang satu lagi menggendong perhiasan-perhiasan. Lu banyak loh. Zaman dulu kan belum ada gerobak. Kalau ada gerobak kan enak. Semua ditaruh di gerobak, didorong. Tapi saya baca-baca nggak ada gerobak. Kalau ada gerobak masih nolong tuh. Mereka harus pikul semuanya. Mereka harus bawa bahkan semua yang mereka punya di Mesir. Itu sebabnya Musa katakan jangan sampai engkau lupa. Sebab karena pekerjaan Tuhan yang besar inilah engkau hari ini tidak lagi dapat dikuasai oleh orang-orang Mesir. Kalau Mesir berbicara tentang ikatan-ikatan kedagingan, itu dulu pernah sudah kita bahas, saudara. Bahwa Mesir bicara tentang ikatan kedagingan. Orang seringkali menjadi suka terjebak atau suka diikat dengan kesenangan-kesenangan tertentu walau itu tidak menguntungkan. Kan orang Mesir, orang Israel itu diikat sebagai budak oleh orang Mesir. Mereka tahu itu susah, mereka nggak digaji. Tapi dikasih makan, saudara, dikasih makan. Tiap jam makan dikasih makan, tapi nggak ada gaji. Tapi orang Israel tidak mau melawan, padahal jumlah mereka lebih banyak dari orang Mesir, Alkitab bilang. Memang kadang manusia begitu. Tahu bahwa ada yang menyebabkan kita susah. Entah orang lain, entah dosa menyebabkan kita susah. Tapi kita seperti tidak bisa melawan dan mungkin bahkan tidak mau melawannya. Apa yang dipikirin? Mungkin kalaupun kita lawan, nanti ujung-ujungnya kita diusir, kita nggak punya tempat tinggal. Mungkin begitu. Kalau kita lawan, ya sudah kamu nggak usah kerja lagi sama saya, nyari kerjaan baru susah. Gitu. Seringkali anak Tuhan tidak berani, saudara, untuk melawan ikatan-ikatan daging yang membuat diri kita enak, termasuk dosa. Enak. Saking enaknya jadi malas kita untuk melawannya. Apalagi menyembunyikan dosa. Apalagi berdusta. Apalagi kira-kira mencuri. Itu enak betul. Enaknya apa? Ya kan tinggal ngambil. Nggak pakai keringetan. Bisa juga sih keringetan. Karena ada yang maling atau ketangkap keringetan dia. Gitu. Jadi rupanya maling itu juga keringetan, saudaranya.
Pencuri-pencuri itu keringetan. Tapi enaknya apa? Dia dapat duitnya hari itu. Nggak dapat juga sialnya hari itu. Kalau sudah kerja nyari duit, untuk nyari duit nanti di hari ke-30. Udah luar biasa. Tapi kalau maling masih lebih enak. Sekeringet-keringetnya dia, hari itu doang keringetnya, besoknya sudah, malamnya sudah dapat hasil. Atau besok paginya. Tapi kadang orang tahu, oh itu nggak boleh. Itu salah. Itu menyusahkan kita nanti. Kita akan terus menjadi jauh dengan Tuhan. Tapi tetap aja. Susah kadang anak Tuhan itu untuk melawannya. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Itulah yang saya sebut dengan ikatan daging. Apalagi malas misalkan. Mau ibadah malas, mau berdoa malas, mau ketemu orang malas. Tapi kalau nyari duit takut malas. Kenapa? Kalau nyari duit malas nggak bisa hidup kita. Kita tahu itu susah. Sangat menyusahkan kalau sampai ibadah pun malas. Pasti kita akan susah sendiri. Tapi tidak mau melawannya. Begitulah keadaan manusia. Sehingga ketika waktunya Allah yang bekerja. Oke, kalau begitu aku yang akan melepaskan bangsaku. Ini pun merupakan satu catatan sejarah yang luar biasa. Ada satu bangsa yang lepas dari cengkeraman bangsa yang kuat. Itu gak pakai usaha sendiri. Murni pekerjaan Allah. Tahu-tahu bangsa yang besar ini bilang, monggo, yuk keluar silahkan. Saudara baca di buku sejarah manapun belum pernah ada kan cerita kayak begini. Semua kemerdekaan, semua kebebasan pasti harus berdarah-darah, saudara. Pasti kehilangan nyawa. Tapi kalau Tuhan bekerja, enak. Cuman apakah ada orang Israel bersyukur? Nah itu masalahnya. Makanya dari waktu ke waktu Tuhan ingatkan, kamu harus mengingatkan ini kepada anak-anak. Supaya jangan nanti mereka pikir, kita ini keluar dari Mesir itu hadiah. Karena orang Mesir mendadak jadi baik, lupa kali misal. Lagi mungkin datang gilanya, makanya orang Israel bisa keluar. Tuhan ingin jangan sampai nanti anak-anakmu pikir, engkau keluar dari Mesir itu oleh karena hal yang bersifat politik. Oleh karena mungkin ada tawar-menawar, tukar-menukar barang. Tuhan ingin katakan itu semua pekerjaanku. Maka setiap hari raya Paskah, umat Kristen pun, kita pun selalu didorong untuk mengingat kasih Tuhan dengan memberikan nyawanya mengganti kita. Karena harusnya saudara, musuh kita kan bukan Mesir lagi, Alkitab bilang. Mesir masih bisa diperangi. Tapi musuh kita adalah daging ini yang susah diperangi. Musuh kita adalah penghulu di udara yang gak tahu di mana dia karena gak kelihatan sama mata kita. Kalau saudara punya musuh kelihatan kan saudara bisa menghindar. Tapi kalau musuh saudara setan, saudara tahu setan di mana? Kira-kira sekarang ini setan ada di mana posisinya? Ada yang tahu. Setan ada di gereja enggak ya Pak kira-kira? Ada yang tanya sama saya. Saya bilang, Bu, setan itu ada di mana-mana. Tapi dia enggak maha hadir. Cuman karena jumlahnya banyak. Jadi setan tuh berjubel. Makanya dia enggak akan ada di pasar doang. Sumpek dia. Gitu. Jadi dia kemana Pak? Oh dia ngincer rumah-rumah. Kenapa? Kan rumah-rumah itu kan lega-lega. Disitulah setan ada. Gitu. Kalau udah penuh nanti setan nyebar. Satu di kamar, satu di toilet. Nah loh udah. Setan di mana-mana ada. Tapi dia nggak maha hadir ya. Hanya Allah yang maha hadir. Tapi karena setan itu banyak dia ada di mana-mana. Hanya karena mata kita nggak melihat. Kalau Tuhan izinkan mata saudara melihat kan saudara nggak punya tempat mau lari kemana. Karena kemanapun setan ada. Gitu loh. Maka bersyukurlah saudara kita nggak perlu ngelihat setan.
Tapi yang penting jaga kewaspadaan supaya jangan nanti setan yang udah sumpek cari tempat di luar, tiba-tiba dia masuk di dalam hati saudara. Karena gak punya tempat lagi. Yang dia incar hati saudara, yang dia incar pikiran saudara, yang dia incar perkataan saudara, itu udah susah nanti. Maka ketika Tuhan lepaskan apa yang Tuhan mau, orang Israel harus merayakannya. Karena pekerjaan Tuhanlah satu-satunya yang memungkinkan kelepasan itu. Kita bebas dari dosa. Lalu yang kedua, saudara, yang kedua masuk kepada ayat 9. Hari raya yang kedua, ayat 9. Masih di Ulangan 16 kita loncat ayat 9. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 7 minggu setelah selesainya hari raya Paskah, itu berarti hari keduanya harus dihitung 7 minggu dari situ. 7 minggu sama dengan 49 hari. Tetapi perayaannya bukan jatuh di hari ke-49-nya. Perayaannya harus dirayakan di hari ke-50, hari keesokannya. Tapi tetap disebut sebagai hari raya 7 minggu. Ya. Jadi atau disebut juga hari raya ke-50. Dihitung dari mana 50-nya? Hari sesudah Paskah diselesaikan. Gitu. Jadi kalau Paskah dimulai tanggal 14, maka menghitung 50 hari harus dari tanggal 15-nya. Gitu. Dan hari ke-50 dalam kalendernya orang Israel itu jatuhnya pada tanggal 6 bulan ketiga. 50 hari kemudian. Karena orang Israel tidak mengenal 1 bulan 31 hari. Sudah. Buat mereka 1 bulan yang ganjil itu harganya pasti 30, bulan genap pasti 29. Jadi orang Israel tuh kalendernya ajak. Bulan ganjil 30, bulan genap 29. Januari 30, Februari 29, Maret 30, April 29, selalu begitu. Jadi mereka tidak mengenal adanya Februari 28, nggak ada. Pokoknya setiap bulan ganjil selalu 30, bulan genap 29. Makanya jumlah harinya kalau dihitung menjadi berbeda dengan kita. Nah, hari raya 7 minggu selalu jatuhnya di tanggal 6. Bulan yang berikutnya, bulan ketiga, bukan bulan kedua, di bulan yang ketiga. Tapi ini pun harus dirayakan oleh semua dengan cara apa? Ayat yang ke-10. Sekedar persembahan sukarela. Jadi harus ada hitungan persembahan sukarela. Ayat 11, haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki itu. Sampai hamba-hamba budak-budak harus ikut. Makanya disebut hari raya utama. Apalagi hambamu perempuan dan orang Lewi yang ada dalam tempatmu dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di tengah-tengahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuatnya diam di sana, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dulu budak Mesir dan haruslah engkau melakukan ketetapan dengan setia. Kalau di Paskah itu hari kelepasannya, tapi 7 minggu kemudian, 50 hari kemudian, itulah hari di mana Tuhan memberikan makan sepuas-puasnya kepada orang Israel.
Seolah Tuhan mau berkata, nih saya bayar semua. Pada waktu dulu kamu susah-susah di Mesir. Waktu kamu belum dapat kebebasan di Mesir. Engkau cuman diupah hanya pas jam makan tok. Kan orang Israel gak punya upah ya. Mereka kerja tiap hari tapi mereka tidak diberi upah. Upah mereka ya hanya dikasih makan pada jam makan. Sekarang Tuhan kasih nih, kamu mau makan banyak, mau nambah kek, mau bungkus kek, nggak ada tapi di Alkitab ya, saudara. Mau nambah sana kek, Tuhan kasih dengan kelimpahan. Makanya sampai anak-anak pun harus melakukannya. Tapi sebelum itu, sebelum dapat yang banyak-banyak dari Tuhan, yang melimpah-melimpah, Tuhan minta apa? Kasih dulu dong persembahan sukarela sekedarnya. Jangan cuma mau terima banyak, tapi tidak mau kasih sedikit pun gak mau, saudara. Ini namanya orang yang kopet bin bedit, ya. Bin kikir bin pelit kalau udah begini. Mau terima banyak, tapi ngasih dikit aja gak mau. Gak boleh ya, kalau di sini gak boleh. Kasih gak ada ya, bagus. Kasih dikit, Tuhan kasih banyak, apalagi kasih banyak. Wih, saya nggak ngomong deh gitu ya. Maka Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan berikan ini kan juga perbandingan buat orang Israel. Tuh kamu lihat, saya cuma minta sedikit, sekedar. Memang nggak dihitung berapa, nggak ada jumlahnya, karena sekedar. Mau kasih berapapun Tuhan nggak marah, saudara, sekedar. Lain ya, ada persembahan yang memang dihitung. Seperti persembahan persepuluhan itu ada hitungannya. Tapi kalau ini sekedar nggak dihitung, ya sesuka-sukanya. Apa umat Tuhan kasih. Tapi kasih itu bukan sebagai pancingannya Tuhan supaya kasih banyak. Bukan, supaya tahu prinsip yang namanya memberi dan menerima. Cuman itu aja. Dan Tuhan nggak minta sekian jumlah yang banyak loh, saudara. Jadi jangan saudara pikir, oh kasih sekedar ini pancingan, biar Tuhan kasih yang banyak. Kalau cuma pancingan mah Tuhan yang rugi, saudara ya. Rugi di bandar dong. Tuhan cuma terima dikit, kemudian dia harus dipancing ngasih yang banyak. Ya, saya juga nggak rela ngotbahinnya kalau begitu. Ya, tapi karena ini kasih Tuhan saja. Hanya Tuhan juga ingin ada bagian kita yang kita beri. Berapapun itu, saudara. Gak pernah dihitung Tuhan, penting kasih dulu, nanti Tuhan kasih yang banyak. Sekaligus Tuhan mau berikan perbandingan yang kedua. Apa perbandingannya? Emang orang Mesir dulu pernah bisa kasih begini. Kamu ngasih mau banyak pun tetap orang Mesir malah tetap gak kasih makan. Orang Israel kasih tenaga mereka banyak-banyak, tetap orang Mesir malah ngasihnya cuma makan doang. Terbaliknya. Kalau dulu di Mesir orang Israel yang kasih banyak, Mesir kasih dikit. Sekarang Tuhan balik. Di hadapan Tuhan mereka yang kasih dikit, Tuhan yang kasih banyak. Itu makanya harus diingat, dirayakan, saudara. Yang ketiga, loncat ayat 13. Hari raya Pondok Daun. Haruslah kau rayakan 7 hari lamanya apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Hari raya Pondok Daun dirayakan setelah orang Israel menyelesaikan semua masa tuaiannya. Saudara tahu berapa lama orang Israel menuai kira-kira? Sejak dari tuaian pertama, orang Israel bisa menuai itu 120 hari bahkan sampai 150 hari. 4-5 bulan. Banyak apa enggak? Kalau orang Jawa Timur itu bilang banyak itu, saudara. Enggak cuman banyak. Ya. Panen sampai selama itu. Enggak cukup 1 hari, masih ada besok. Gak cukup seminggu, masih ada minggu kedua. Gak cukup 1 bulan, 2 bulan, masih ada bulan ketiga, masih ada bulan keempat.
Sementara tadi yang Tuhan minta sekedarnya. Maka inilah yang Tuhan tegakkan. Kalau engkau ingin hidupmu berkelimpahan, sekedarnya aja. Nanti yang Tuhan kasih bukan cuma sekedar banyak lagi, tetapi banyak. Luar biasa kan saudara? Maka sebagai bentuk ucapan syukur, orang Israel, saya nggak baca ayatnya, disuruh untuk keluar dari rumah. Lalu mereka harus membangun tenda-tenda di luar rumah. Dan tenda-tenda itu semuanya harus dibangun dari dindingnya ranting pohon palem, lalu atapnya daun pohon palem. Jadi semuanya harus dari pohon palem. Jadi biasanya orang Israel baru akan membuatnya itu 1 minggu sebelum hari raya itu tiba. Karena kan bikin pondok-pondok, bikin gubuk-gubuk juga nggak mungkin sehari 2 hari selesai, saudara. Dibikin dari ranting-ranting pohon palem dindingnya, dirapetin begitu rupa. Lalu atapnya juga dari dahan-dahan pohon palem. Tapi orang Israel hanya mondok di situ untuk 7 hari. Nggak lama-lama. Tapi mereka harus keluar dari rumah. Nggak boleh yang tinggal di rumah. Hanya 7 hari saja mereka tinggal di tenda-tenda. Ini kalau saudara bayangkan sekarang persis kayak orang retreat. Kayak orang ikut perkemahan. Keluar dari rumah, lalu kemudian mereka tinggal di kemah, tapi yang mereka buat sendiri, nggak ada panitia. Ya. Kalau perkemahan kan ada panitianya, kita tinggal masuk gitu ya. Setelah kita bayar, ini tenda harus dibuat sendiri oleh orang Israel. Apa yang mereka buat selama 7 hari, mereka hanya bersuka cita saja, menyanyi saja di situ. Dan mengucap syukur. Kenapa? Ya karena Paskah sudah lewat. Dan karena hari raya 7 minggu juga sudah lewat. Hari raya ini lebih dirayakan sebagai hari raya ucapan syukur. Dan saudara tahu, mereka diberi waktu mengucap syukur bukan cuma 1 hari. Mereka diberi waktu mengucap syukur berapa? 7 hari. Kenapa lama sekali? Lah kan tadi tuayannya aja sampai 5 bulan. Yang Tuhan berkati, berkat yang Tuhan beri kepada orang Israel, bukan 5 hari, bukan 5 minggu, 5 bulan. Maka bersyukurnya juga jangan cuman cuap aja. Tuhan makasih ya. Tuhan kamsia, cuman gitu aja. Kayak ringan banget gitu yang dikasih Tuhan tuh kayak apa? Saudara pikir kayak remeh gitu. Tuhan yang Tuhan kasih bukan cuman berkat, nyawa Tuhan kasih. Tapi kadang-kadang kita nggak hormat. Oh ya udahlah, namanya juga Tuhan. Kan mesti begitu emang dia gitu. Tuhan kamsia gitu doang. Makanya kalau ikut Tuhan tuh saudara, kalau saudara sadari bahwa memang banyak sekali berkat Tuhan saudara dapat. Berikan kepada Tuhan sebisa mungkin, juga gak asal, lebih banyak dari yang saudara bisa. Kalau perlu tiap hari ibadah, itulah tanda Tuhan saya beri hidup saya. Tuhan sudah berkati saya 1 minggu 7 hari, saya cuma bisa kasih sama Tuhan berapa hari. Kalau ibu-ibu masih lebih banyak, kan ada pelwapnya. Ada ibadah doanya. Hari Minggu masih 3 kali. Padahal Tuhan berikan berkat 7 hari seminggu. Toh kita diberikan kepada Tuhan ucapan syukur kita 3 hari aja Tuhan tetap gak marah, tetap terima. Tapi jangan sampai udah 3-3-nya bolong. Lalu kemudian bilang Tuhan sorry ya. Tapi kan Tuhan tahu saya terima kasih sih. Kamsia ya gitu. Cuman gitu doang. Terlaluan rasanya. Tahu ya saudara, Tuhan yang Tuhan buat itu kan sudah banyak. Maka paling tidaklah dorong diri kita untuk membuat yang sebanding. Walau Tuhan hanya minta sekedarnya, tapi ya sekedarnya ya ukur-ukurlah saudaranya. Gak mungkin kan sekedarnya itu seperti kita juga kasih ke pengemis misalkan. Gak mungkin toh sekedarnya kita kasih seperti kita kasih mungkin ke siapa ya, ke tukang parkir begitu. Pasti sekedarnya harus lebih tinggi dong dari itu.
Setuju, saudara? Karena itulah 3 hari raya ini diingat, harus dilakukan. Dan kalau tidak, tahu akibatnya apa kalau tidak? Nah, kita baca sekarang mulai ayat yang ke-18. Nah, ini rupanya Tuhan buat seperti ini hukumnya, supaya memang orang Israel tuh menghargai perintah Tuhan. Kita baca di ayat 18. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menurut suku-sukumu, mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Mengadil dalam hal apa? Karena yang sedang kita bahas ini adalah tentang 3 hari raya utama. Jadi pengadilan yang difokuskan di sini, diutamakan juga adalah pelanggaran untuk 3 hari raya utama. Terus kita baca ayatnya 19. Janganlah memutarbalikkan keadilan. Jangan memandang bulu dan jangan menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang benar. Yang ditakutkan, dan itu terjadi. Tapi kita belum dapati ceritanya di kitab Ulangan. Nanti saudara akan didapati di kitab-kitab lain. Bahwa orang Israel sudah mulai pintar untuk mengganti kewajiban mereka di hari raya ini. Paskah disuruh bawa sapi, disuruh bawa kambing, yang dibawa duit. Padahal yang Tuhan minta kambing ataupun lembu, yang dibawa duit. Tuhan bilang, enggak boleh, harus bawa kambing, harus bawa lembu. Oke lah. Yang dibawa ternyata adalah lembu dan kambing yang sakit. Yang mau mati, yang kena virus, dibawa. Tuhan, ini kan sapi saya sebelum dia mati minggu depan karena udah sakit, udah saya persembahkan. Toh ujung-ujungnya mati, cuman lebih cepat matinya. Gitu. Tuhan marah. Bukankah ada perintah kalau engkau mempersembahkan korban 4 hari, hewan ternak itu harus diperiksa oleh imam sebelum dia disembelih. 4 hari harus dicek dulu. Dicek dulu fisiknya, kakinya, semua kupingnya. Tidak boleh ada yang terluka, ada yang cacat. Nanti dicek baru kemudian dalamnya. Jadi imam-imam itu dulu saudara, orang-orang pintar. Bukan cuma tahu khotbah. Imam-imam dulu itu merangkap kayak dokter hewan. Karena dia tahu ada sapi yang stres. Dia tahu ada kambing yang sedang galau, tahu dia. Oh iya betul. Kalau pendeta sekarang kan enggak. Pendeta sekarang mungkin enggak sepintar imam. Ya, hanya pendeta sekarang lebih pintar khotbahnya. Tapi jemaat yang stres dan galau kadang-kadang mesti dikasih tahu dulu. Kalau imam tahu, ini lagi galau nih. Kambingnya lagi galau. Enggak boleh dikorbankan. Itu ada loh saudara ketentuan itu. Jadi imam-imam yang menilai. Sapimu enggak layak untuk dikorbankan. Cuman lama-lama orang Israel juga pinter. Daripada saya rugi, ini sapi mungkin jangan-jangan 2-3 hari lagi mati. Kalau saya kasih sapi yang sehat, berarti nanti dalam seminggu jangan-jangan yang mati 2 nih. 1 mati untuk persembahan, 1 mati sakit. Akhirnya dia calling sama imamnya. Mam, nanti gue mau bawa nih sapi nih yang sudah sakit-sakitan. Paling enggak 2-3 hari lagi mati. Cuman lu diem-diem aja ya. Ntar gue kasih es krim gitu misalkan. Wah itu ada cerita itu. Saya enggak ngarang loh saudara. Cuman saya ganti bahasanya. Enggak ada sih bahasa di Alkitab begitu. Tapi orang Israel kong kali kong sama imamnya. Jadi akhirnya imamnya ngelolosin aja. Yang harusnya dilarang, ini enggak boleh. Cuman karena sudah dipesenin, nanti mau dikasih, ya dikasihlah uang jajan. Akhirnya imamnya bilang, oke, ini nanti dikorbankan. Untunglah. Kenapa? Karena memang hewan ini sudah sakit dan mau mati. Sebelum mati sakit, mati dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi siapa yang bisa menipu Tuhan, saudara?
Maka datanglah kemudian seorang nabi yang namanya Maleaki. Dia berkata, "Hei orang Israel, kau selama ini udah menipu Tuhan kau ya." Katanya, "Bagus kau ya." Katanya. Orang Israel belagak pilon. "Emang kami nipu gimana?" Gitu. "Itu korban-korban kau kasih kepada Tuhan. Binatang-binatang yang sudah mau mati karena sakit. Dikasih kepada Tuhan." Ada peristiwa itu. Karena itulah makanya Tuhan tahu orang Israel bakal nakal. Maka dibentuklah yang disebut dengan penghakiman yang adil. Dan sudah diwanti-wanti tadi ayat 19. Jangan menerima suap. Karena rupanya imam-imam ini kalau disuap, apalagi disuapin gitu, udah lupa dia. Bapak ibu saudara, apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan kejam? Apakah Tuhan sedang marah kepada umatnya? Enggak. Dibuatnya aturan begini supaya umat Tuhan jerah, kapok, jadi gak mau bikin lagi salah. Daripada saya dimarah Tuhan, mendingan ya sudahlah, kalau memang harus mati. Satu hari mati karena diberikan kepada Tuhan, besok sapi saya mati karena sakit, besoknya lagi mati karena udah tua. Ya udahlah, kalau memang harus mati karena memang sudah waktunya, ya sudahlah. Toh Tuhan pasti akan menggantikannya dengan cara lain. Harusnya kan orang Israel punya kesadaran seperti itu. Tapi karena orang Israel itu sudah mulai berhitung, akhirnya kita mulai cari gampang tadi. Maka Bapak Ibu Saudara, satu pesan dari semua yang Tuhan atur ini, cuman satu pembelajarannya, ayat 20. Dari sinilah makanya kenapa saya jadikan ini judul atau tema khotbah. Ayat 20, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Semata-mata keadilan. Artinya apa? Dari semua yang paling prioritas hanyalah keadilan yang harus dikejar. Dan keadilan itu dari mana kita menghitungnya? Saudara yang harus mulai bisa menghitung. Dari perintah Tuhan sekedar persembahan sukarela dibanding dengan banyaknya berkat Tuhan yang saudara terima. Ukur sendiri. Karena Alkitab gak kasih angka. Betul kan? Alkitab gak kasih angka. Tadi saya katakan ada persembahan-persembahan yang sudah ada takarannya. Misalkan 1/20 eva tepung. Nah itu berarti harus dihitung. 1/10 artinya 10% dari pendapatan. Nah itu berarti sudah dihitung. Ada, tapi yang dibicarakan di sini bukan persembahan yang dihitung loh saudara. Maksudnya nggak ada hitungannya. Artinya hitungannya kepada siapa? Kepada jemaat sendiri. Mau ngasih sedikit, ngasih ala kadarnya, ngasih cuma-cuma, atau ngasih sedikit banyakan. Saudara yang menghitung sendiri. Cuman itu pun jangan sampai kita seolah-olah menipu Tuhan. Satu kali saya ingat mertua saya bilang ini. Mertua laki saya, udah meninggal tapi kan. Dia bilang, gak ada orang yang miskin di dunia ini. Sekalipun dia adalah orang yang kelihatannya gak punya duit. Ya. Karena selama orang masih bisa ngasih duit ke orang lain, maka berarti orang itu sebenarnya kaya. Ngerti maksudnya saudara? Selama kita masih bisa ngasih duit kepada orang lain, barang 10.000 aja untuk nolong orang. 5.000 aja untuk mungkin kasih jajan kepada anak-anak yang sudah nolongin kita. Itu berarti kita masih orang kaya.
Ya. Orang yang miskin itu adalah ternyata orang yang sudah punya banyak uang, tapi keinginannya nggak pernah berkurang. Sudah punya duit, beli mobil satu, maunya satu showroom dibeli semua. Nah, kayak gitu tuh. Itu namanya orang miskin tuh sebetulnya. Nah itu kata seorang apa namanya ya, seorang tokoh agama. Ada orang mau punya uang bisa beli satu rumah, satu unit rumah. Tapi oleh karena dia sedang rakus, maka yang dibeli satu perumahan. Ini orang miskinnya. Iya, kenapa? Akhirnya saudara, dia beli itu hanya untuk pamer. Tiba-tiba ketika dia perlukan uang, dia tidak bisa mendapatkan itu sekalipun dia jual murah semua yang dia punya. Habis. Itu contohnya banyak. Maka ketika kalau saudara lihat di TikTok, seringkali ada apa itu ya, kayak pemulung. Oh, orangnya kayaknya susah, udah miskin. Ternyata ditemukan saudara, di gerobaknya itu uang sampai sudah ada 2 juta, 3 juta. Banyak nih uang pemulung nih, gitu. Jadi gak ada orang susah kan, gak ada orang miskin. Kelihatannya aja miskin, kelihatannya tidak punya uang. Makanya Tuhan cuman bilang kasih sekedarnya aja susah, gimana saya mau kasih yang banyak. Tapi kalau saudara bilang, aduh saya kurang ini, kenapa? Karena di pikiran kita masih banyak mau dibeli. Itu tadi, beli satu rumah gak cukup, maunya beli satu perumahan. Beli satu mobil gak cukup, maunya beli satu showroom. Ini lama-lama kita jadi tersiksa sendiri saudaranya. Jadi marilah kita belajar dari ayat ini. Kejar keadilan bukan berarti ketika saudara punya kasus, punya masalah baru menuntut keadilan. Enggak, bukan itu. Selama hidup saudara dulu berlaku adil di hadapan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi ayat ini, khotbah ini bukan berarti harus tunggu kasus nanti saudara kemudian nuntut. Saya harus diurus dengan seadil-adilnya ya. Itu tabur tuai saudara buat saya. Kalau selama hidupmu engkau mengejar yang adil, percayalah satu saat kalau saudara disusahi orang, tapi karena seumur hidup saudara mengejar keadilan, pasti ada orang yang bantu dengan adil untuk menyelesaikan perkara saudara. Saya yakin itu tabur tuai itu semua. Jadi sebelum saudara minta menuntut orang berbuat adil sama saudara, lakukan dulu yang adil. Makanya ayat 20 ditulis apa? Semata-mata keadilan. Itu yang harus dikejar. Saudara ingin adil? Nanti di rumah saudara hitung-hitung, duh Tuhan, tahun 2024 saya khotbah, saya sudah hitung berapa yang saya dapat dari Tuhan. Saya ingin 2025 ini sedikitlah lebih banyak. Nah gitu dong. Siapa tahu Tuhan akan limpahi saya dengan berkat lebih banyak dari 2024. Ini untungnya masih tahun baru saudara. Karena minggu depan saya akan khotbah di satu gereja. Gembalanya minta, Pak khotbahnya tetap tahun baru. Saya bilang ini udah minggunya udah lewat banyak tetap diminta khotbah tahun baru. Oke saya siapin, nggak susah ini saudara ya. Jadi kalau saya khotbah sama saudara ini masih tahun baru, minggu depan juga tahun baru gitu. Bulan depan Yonghi lagi tahun baru. Ya. Iya kan nggak apa-apa semua tahun baru tiap minggu kalau perlu tahun baru, it's okay aja saudara. Yang penting hati kita yang baru, pengiringan kita kepada Tuhan baru, sikap rohani kita baru, kejar keadilan. Percayalah nanti orang akan berbuat adil juga dengan saudara. Jadi jangan nuntut kalau kita belum bisa beri apa-apa. Ya, dengan cara apa saudara buat adil, renungkan. Seberapa banyak saya sudah dapat dari Tuhan, mulai hari ini ke depan saya juga ingin beri yang pantaslah kepada Tuhan. Mau saudara? Haleluya. Mari kita nyanyi pujian sambil berdiri. Ku hidup karena percaya. Kita nyanyi lagu yang tadi. Sambil kita renungkan, kita syukuri. Siapa lagi yang bisa memberikan semua
yang membuat kita hidup kalau bukan Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, mungkin memang mereka belum tahu apa yang akan mereka hadapi ke depan hari demi hari. Mungkin dalam perjalanan pertama mereka bisa bertanya-tanya, mereka gelisah, mereka takut. Karena mereka belum pernah adakan perjalanan jauh. 4 abad mereka hanya ada di Mesir, dikurung di Mesir. Cuman taunya Mesir, tidak pernah lihat dunia luar. Tapi ketika Tuhan nyatakan penyertaan-Nya, bukan hanya penyertaan dalam perjalanan mereka, tapi bahwa Alkitab berkata, kasut pun tidak rusak. Pakaian yang mereka pakai pun selama 40 tahun tidak menjadi rusak. Tubuh mereka pun tidak kurus kering, mereka tetap sehat. Artinya bukan hanya di jalan Tuhan sertai, tapi hidup mereka pun Tuhan jagai. Mereka tidak kekurangan gizi, mereka Tuhan beri makan. Artinya pelan-pelan saudara, ketakutan orang Israel sirna. Hari demi hari akhirnya orang Israel tahu bahwa perjalanan pengembaraan bukan hal yang menakutkan. Tahun ini harusnya juga dilandasi dengan iman yang sama. Kalau tahun yang lalu saudara punya kesaksian, Tuhan sudah menyertai perjalananmu, Tuhan sudah menyertai pekerjaan saudara, Tuhan sudah menyertai bahkan hidup saudara, makan minum seisi rumah saudara. Artinya tahun ini pun Tuhan akan melakukan hal yang sama. Bahkan mungkin lebih besar, lebih banyak. Hanya jangan lupa, buatlah adil. Kalau Allah hanya minta sekedar saja dari persembahan berikan, berikanlah kepada Tuhan saudara. Tidak ada hitungannya. Kecuali memang hanya tanggung jawab kita saja. Kalau kita sudah menerima, biarlah juga kita beri kepada Tuhan dengan sekedarnya. Saya percaya Tuhan akan pelihara saudara di tahun ini. Perjalanan-perjalanan saudara, semua rencana saudara, karir saudara, pekerjaan saudara, sampai kesehatan saudara, sampai makan minum saudara, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan pelihara. Engkau Tuhan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar.
amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Putri sekarang kemenangan darimu. Renungkan saudara, adakah yang lebih besar dari Tuhan? Apakah tahun ini saudara sudah mulai takut karena sudah mulai banyak rencana? Mungkin banyak yang saudara sudah keluarkan modal-modal, lalu saudara mulai takut apakah itu akan kembali. Kita punya Tuhan yang besar. Asal saudara tahu cara berbuat adil. Kalau engkau terima berkat banyak dari Tuhan, sekarang belajar berbuat adil. Berikan bagian Tuhan sekedar saja, supaya Allah lihat engkau masih menjaga prinsip tabur tuai. Tahu apa arti ucapan syukur, bertanggung jawab dengan berkat Tuhan. Saya pastikan alat firman Tuhan Allah pelihara saudara tahun ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan lagi sekali. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami hanya belajar untuk mengejar keadilan, karena Tuhan juga bekerja dengan adil. Bahkan terasa kepada kami keadilan-Mu seperti Engkau tambahkan, Engkau lebihkan. Karena Engkau hanya ingin umat-Mu hidup di dalam keadaan yang senang, di dalam keadaan yang penuh kelimpahan. Tapi seringkali kami yang takut berpikir, kami yang takut merasakan semua resikonya, sehingga kami menjadi terlalu hati-hati menahan berkat, sampai akhirnya kami menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang takut untuk memberi kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami hidup dari Engkau, pemeliharaan dari Engkau, sehat dari Engkau, makan minum dari Engkau, hiburan-hiburan yang kami perlu juga datang dari Engkau. Maka layaklah kami beri kepada Engkau sekedarnya saja, termasuk hidup kami, hati kami, pengiringan kami, kesetiaan kami. Kami juga berikan kepada Tuhan, supaya tahun ini menjadi tahun kemenangan kami. Tahun kemenangan kami. Semua doa-doa kami dijawab, semua pergumulan-pergumulan kami Tuhan akan selesaikan. Tahun ini harus menjadi tahun kesaksian kemenangan iman, karena kami mengejar keadilan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati umat-Mu, jagai dan pagari umat-Mu dalam keseharian mereka. Tuhan, jagai apa yang mereka sudah kerjakan itu dengan susah payah sepanjang hari.
Tuhan akan berkati, hiburkan dengan berkat ketika mereka beristirahat. Seperti Alkitab berkata, Tuhan memerintahkan berkat ketika kami tidur, ketika kami istirahat. Terima kasih Tuhan. Kami yakin tahun ini menjadi tahun kemenangan kami, tahun kelimpahan kami, tahun keberkatan kami. Maka ajar kami mengejar keadilan, mengutamakan keadilan. Apa yang Tuhan perintahkan, kami belajar melakukannya, karena itulah yang adil. Tuhan tolong kami semua. Tuhan sehat-sehatkan umat-Mu. Tuhan pelihara kami seisi rumah, semua anggota rumah kami sampai kepada anak-anak juga Tuhan jaga, Tuhan berkati. Tuhan sertai dalam masa pertumbuhannya. Besar dia menjadi kesenangan bagi Tuhan dan orang tuanya. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati yang sudah memberkati Engkau, berkati yang sudah memberkati orang lain, berkati yang sudah memberkati gereja ini. Berkati ya Tuhan, karena umat-Mu melakukan firman Tuhan. Dan turunlah berkat ini dari hari ini untuk selamanya. Turunlah berkat-Nya membuat mereka ada di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami pulang sebentar, jagai kami di jalan jauh dekat, berkendaraan berjalan kaki, supaya kami tiba dengan sukacita karena selamat yang dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati, bersama kita berkata amin. Selamat hari Minggu.